kayaknya nikmat banget nih. Kenalin fams, ini namanya tengkleng, kuliner legendaris dari kota berslogan wisata Spirit of Java. Rasa kuahnya gurih, pedas, dan kaya rempah. Nyatu banget deh sama cita rasa khas daging kambing. Dijamin bikin ngiler fams. Tampilan tengkleng ini memang mirip sama gulai fams, tapi cita rasa tengkleng mirip dengan tongseng tuh. Kuahnya dibuat tanpa santan dan berwarna coklat. Isiannya ada tulang kambing fams. Duh, bikin ngiler aja deh. Supaya tulang dan tekstur daging empuk, proses masak tengkleng bisa sampai 4 jam. Wah, harus sabar tahan lapar nih. Katanya nih, tengkleng berasal dari kota Solo fams. Berdasarkan sejarahnya, dulu nggak semua orang bisa menikmati lezatnya hidangan daging kambing karena harga dagingnya yang mahal. Jadi, cuma kaum bangsawan dan para petinggi Belanda aja yang bisa menikmatinya. Karena cuma daging yang diolah, maka para juru masak atau kaum pekerja mengolah tulang dan kepala kambing. Jadi deh, tengkleng yang kita kenal sekarang. Kalau tengkleng zaman sekarang sih nggak cuma tulang aja kok. Daging sama jeroan kambing juga ikut diolah. Komplit pokoknya. Oh iya fams, sebagian orang sangat khawatir mengkonsumsi daging kambing karena bisa meningkatkan tekanan darah dan kolesterol. Padahal daging kambing tanpa lemak ini justru mengandung lebih banyak lemak tak jenuh. Cara mengolahnya juga harus benar ya. Kalau dimasak dengan santan bisa beresiko meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Pokoknya sih jangan makan berlebihan ya, biar aman untuk kesehatan. Masih soal olahan kambing fams, ada gecok kambing dari Salatiga nih. Kuliner khas Jawa ini biasanya memakai bahan utama kepala dan kikil atau dengkil kambing. Kalau nggak suka, boleh kok memakai daging sapi. Fams, gecok hampir mirip dengan tengkleng, tapi gecok dimasak dengan santan. Katanya sih kuliner ini terinspirasi dari minuman jamu yang diracik dari berbagai macam rempah. Diperkirakan hidangan ini sudah ada sejak tahun 40-an. Pantesan aja bumbu rempah yang digunakan banyak banget. Oh iya, bumbu untuk bikin gecok dibagi jadi 2 jenis. Ada bumbu kering seperti cabai Jawa, jinten, cengkeh, kemukus, klabet, adas, dan pala. Kalau bumbu basahnya ada kunyit, cabai, bawang, dan kencur yang diulek halus. Kita tumis dulu bumbu basahnya ya sampai harum. Disusul bumbu rempah kering. Jangan lupa beri serai dan lengkuas biar makin sedap. Masukkan deh santan secukupnya. Terakhir masukkan daging kambing. Kambing yang diolah dari mentah biasanya butuh waktu 4 jam untuk memasaknya. Kalau sudah direbus sih cukup dimasak 2 jam saja. Gecok kambing siap disantap. Cita rasa kuliner berempah ini gurih dan pedas fams. Penggunaan rempah yang melimpah juga bisa memberikan efek hangat di dalam tubuh. Bahkan bisa meminimalisir bau perengus khas kambing yang menyengat tuh. Olahan kambing berikutnya ada dari Kabupaten Pati nih. Namanya petis kambing runting. Hah? Kambing kok dipetis? Sebenarnya sih, nama petis mengacu pada tampilannya yang berwarna hitam, seperti petis. Kalau runting diambil dari nama desa kuliner ini. Untuk bikin petis kambing, biasanya memakai lemak dan daging kambing fams. Untuk kuahnya mirip gulai dengan aneka rempah khas Nusantara. Namanya aja petis, jadi pakai tambahan terasi untuk menambah cita rasa masakan ya. Sebaiknya daging kambing direbus dulu untuk meminimalisir bau perengus. Kemudian potong-potong deh lemak kambing. Lanjut, sangrai beras sampai berwarna agak kecoklatan. Lalu tumbuk sampai halus. Beras ini fans berfungsi untuk mengentalkan kuah petis kambing. Setelah bumbu halus, tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Kemudian masukkan daging kambing rebus, masak kembali sampai matang fans. Tambahkan kecap dan tepung beras ya, supaya kuahnya mengental. Katanya nih fams, petis kambing dari desa Runting ini tercipta karena melimpahnya sisa daging pembuatan sate pada saat perayaan Hari Raya Kurban tuh. Daripada dibuang, warga jadi berinisiatif menciptakan kuliner dengan bumbu racikan sendiri. Terciptalah petis kambing ciri khas dari desa Runting. Wih, kreatif deh. Fams, kuliner yang gak kalah nikmat ada nasi gandul. Eits, gandul yang dimaksud bukan dibuat dari pepaya muda ya,
tapi nasi yang disajikan dengan daging sapi dan disiram dengan kuah mirip gulai. Penamaan nasi gandul sebenarnya mengacu pada cara penyajiannya, fams. Zaman dulu penjual nasi gandul berkeliling membawa gerobak pikulan. Nah, ketika dipikul sambil berjalan, gerobaknya bergoyang naik turun, fams. Dalam bahasa Jawa disebut gondal gandul. Makanya disebut dengan nasi gandul, fams. Hahaha, ada-ada aja deh. Biasanya nasi gandul banyak dijual saat malam hari, soalnya bisa menghangatkan tubuh tuh. Sedap, fams. Daging dan kuah nasi gandul dibuat dengan 2 bumbu yang berbeda. Sebelumnya, daging harus dibacem dulu ya, supaya bumbu meresap sempurna. Untuk kuah nasi gandul dibuat dari rempah-rempah. Lihat nih, ada lengkuas, jahe, kayu manis, kemiri, ketumbar, dan jintan. Tambahan gajih bisa membuat kuahnya lebih gurih tuh. Kalau bacem masih sama dengan bumbu yang kita kenal kok, bercita rasa manis dengan campuran bawang dan gula Jawa. Setelah halus, bumbu untuk kuah nasi gandul ditumis sampai harum. Tambahkan santan cair dan gajih biar makin gurih. Kuah nasi gandul berwarna agak coklat karena ada tambahan kecap dan gula merah, fams. Selanjutnya kita buat baceman, fams. Tumis bumbu halus dulu ya. Sebenarnya baceman gak cuma daging sapi aja loh. Warga Pati suka menambahkan paru atau jeroan, fams. Tinggal masak sampai air menyusut dan bumbu meresap. Katanya nih, kuliner ini berasal dari desa Gajah Mati. Diperkirakan hidangan ini sudah ada sejak tahun 50-an. Sampai sekarang masih bertahan tuh penjual nasi gandul di sini. Ciri khas penyajian nasi gandul memakai piring beralaskan daun pisang untuk menetralisir panas dan lebih nikmat saat disajikan. Mantap ya! Dari Pati kita geser ke Magelang. Untuk menikmati sedapnya kuliner snarak kacang merah, warung snarak paling legendaris ini milik Mbah Atmo, fams. Hidangan ini terdiri dari kacang merah, wortel, tomat, seledri, daun bawang, dan gula merah. Semua bahan dimasak dalam kuah kaldu. Sekilas mirip seperti sop ya, fams. Oh iya, snarak kacang merah juga disajikan dengan daging. Tinggal pilih sesuka hati kalian deh. Bisa daging ayam, sapi, paru, atau jeroan. Oh iya, kacang merah memiliki kandungan serat yang tinggi, protein, vitamin A, dan B1. Ada juga kandungan antioksidan yang bisa menjaga kesehatan kulit dari paparan radikal bebas. Katanya sih kuliner ini sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tentu saja sop snarak mengadopsi kuliner orang Belanda yang disebut snared soup alias sop kacang polong. Snarak khas Magelang ini juga biasa disajikan dengan sayur bayam rebus. Rasa kuahnya gurih dan segar. Mantap! Kuliner berikutnya dari Banyumas, fams. Ada sajian empal basah yang wajib masuk dalam daftar menu makan siang nih. Fams, empal basah dimasak dengan potongan daging sapi. Bumbunya hampir sama dengan empal khas Jawa Barat yang berwarna kecoklatan. Tapi kalau empal basah khas Banyumas memakai tambahan kunyit, fams. Jadi warnanya agak kuning tuh. Lanjut, bumbu ditumis sampai harum. Tambahkan air kaldu, fams. Disusul daging dan santan. Masak sampai air menyusut deh. Wait, fams, empal basah Banyumas juga dimasak dengan serundeng kelapa. Bumbu serundeng ini masih sama kok dengan bumbu empal. Cara bikinnya, masukin bumbu ke dalam parutan kelapa. Masak deh dalam wajan, tanpa minyak, sampai berwarna kecoklatan. Penambahan serundeng supaya rasa empal basah bisa makin gurih. Kalau sudah kecoklatan, campur serundeng dengan empal basah. Masak sampai rata dan agak kering. Enak disantap pakai ketupat nih. Mantap! Kalau butuh camilan, kita nyicip kue moho dari Kabupaten Pati. Sepintas, kue moho ini mirip dengan bolu kukus. Proses memasaknya emang dikukus sih, tapi ada bahan baku yang berbeda, yakni tape singkong. Adonan dicampur rata, fams. Setelah kalis, diamkan selama 2 hari. Hasilnya, adonan berubah jadi kekuningan. Teksturnya lembut dan kenyal tuh.
Tinggal tambahkan gula pasir dan soda kue. Penambahan soda kue bisa membuat adonan lebih mengembang. Kemudian adonan diberi pewarna makanan. Masukkan deh adonan original dan gulung memanjang. Taruh deh di dalam wadah yang sudah diberi alas daun pisang. Kalau wadah sudah penuh, kukus selama 20 menit. Fems, tempat produksi kue moho ini berada di wilayah Blaru. Kini kue moho sudah dikelola oleh generasi ketiga. Kue moho juga erat kaitannya dengan ibadah persembayangan etnis Tionghoa loh. Begini nih proses bikin garam yang biasa ditambahkan dalam masakan. Kalian tahu nggak kalau garam termahal ternyata berasal dari Indonesia loh? Nah, garam dari desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali ini nih yang sudah mendunia. Uniknya, butiran garam ini berbentuk piramida dengan berbagai ukuran, Fems. Biasanya, garam ini disebut dengan garam kristal karena berwarna putih bersih menyerupai kristal. Garam ini diproses dari hasil panen petani yang dicampur dengan air tawar, Fems. Kemudian dijemur dalam membran khusus di rumah kaca. Lama-kelamaan bisa membentuk garam piramid deh. Tapi nggak semua garam yang diproses bisa terbentuk kristal piramid ya. Dari 5 ton garam, hanya sekitar 50 kg saja yang bisa terbentuk piramid. Sisanya berbentuk dadu dan garam halus. Hasil panen garam piramid di rumah kaca kemudian disortir secara manual sambil dibersihkan dari kotorannya secara satu persatu. Wih, pantesan mahal, Fems. Selain hasil garamnya unik, pengerjaannya masih dilakukan secara manual sih. Harganya mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, Fems. Petani garam di Tejakula masih memproduksi garam secara tradisional. Kegiatan ini sudah diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu loh. Pembuatan garam di sini biasanya hanya dilakukan saat musim kemarau saja, karena sangat mengandalkan panas matahari untuk penjemuran. Caranya siapkan tanah di areal tambak, kemudian disiram dengan air laut, ratakan dan diamkan sampai kering. Tanah di sini katanya bisa memberikan mineral terhadap garam yang dihasilkan. Setelah kering, tanah digemburkan, kemudian diangkut ke dalam tinjung alias wadah bambu yang berfungsi sebagai saringan. Bentuknya kerucut dan di bagian bawahnya ada bak penampungan. Setelah tanah rata dan padat di atas tinjung, menjelang sore dituangkan lagi deh air laut di atasnya. Air laut ini bisa disalurkan dengan pompa, tapi beberapa petani juga memilih diangkut secara manual sih. Setelah diisi air laut, biarkan semalaman, Fems. Air laut jadi tersaring dan masuk ke dalam bak penampungan menjadi air tuah esok hari. Air tuah inilah yang menghasilkan butiran garam setelah melalui proses penjemuran. Fems, proses penjemuran air tuah di atas palung menjadi ciri khas garam dari desa Tejakula. Setelah dijemur selama 2 hari, baru deh terbentuk butiran garam. Langsung angkut dan biarkan supaya sisa airnya kering. Nah, garam-garam inilah yang diolah menjadi garam piramid. Fems, hampir setiap daerah punya kain batik ya. Bedanya bisa dilihat dari motifnya atau cara pembuatannya. Kalau di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ada batik khas yang disebut batik bakaran. Eits, batik yang dimaksud bukan proses kain yang dibakar. Nama bakaran berasal dari nama sebuah desa batik ini diproduksi. Proses bikin batik masih dilakukan secara tradisional. Pewarna batik yang dipakai juga masih alami, seperti jalawe, tinggi, tegar, dan mahoni untuk memperoleh warna coklat alami. Ada juga tuh tunjung, yakni sejenis karat yang berfungsi merekatkan warna pada kain. Bahan pewarna alami direbus dengan air sampai air berubah warna menjadi coklat kemerahan. Untuk menghasilkan warna yang lebih pekat, butuh waktu perebusan yang cukup lama loh. Oh iya, batik bakaran juga memiliki ciri khas, Fems. Warna motifnya didominasi dengan warna hitam dan coklat. Untuk motifnya, perpaduan antara motif batik tengah dan batik pesisir. For your info nih, motif tengah menjadi motif asli peninggalan Kerajaan Majapahit. Sedangkan motif batik pesisir menjadi ciri khas desa Bakaran yang terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah.
Katanya Fems, keahlian warga Bakaran membatik tak lepas dari sosok Nyi Banowati. Ia seorang tokoh penting di masa kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga pusaka dan membuat seragam para prajurit kerajaan. Dulu proses membatik juga erat dengan kegiatan spiritual, jadi tidak sembarang orang bisa membatik. Kalau sekarang sih udah nggak ada lagi tuh ritual, jadi cuma mengandalkan kreativitas dan keahlian setiap pembatik aja. Kalau sudah ada motifnya, kain diwarnai dengan pewarna alami. Rendam kain sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Saat proses pewarnaan ini, kita harus memakai sarung tangan khusus. Soalnya pewarna alami ini susah hilang di tangan. Lalu jemur kain deh. Proses penjemuran tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari. Bisa-bisa warnanya menjadi pudar tuh. Jadi cukup diangin-angin saja sampai kering. Kemudian cuci kembali sampai diremas agar cairan malamnya luruh. Rendam kembali dalam cairan tunjung untuk mengikat warna kain. Lanjut proses pelorotan dengan air panas dengan suhu minimal 80 derajat Celcius. Proses ini untuk meluruhkan cairan malam. Kemudian bilas dengan air bersih dan jemur sampai kering. Untuk membuat satu lembar kain ternyata prosesnya cukup panjang, Fems. Pantesan aja harga kain batik nggak murah. Apalagi motif batik tulis, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Yuhu, seru banget nih nyemplung ke air. Rasanya seger banget. Wisata di Sungai Citumang, Pangandaran, Jawa Barat, tempat yang paling asik untuk menghilangkan penat, Fems. Sungai ini menjadi salah satu sungai yang cukup besar dengan aliran yang lumayan deras. Airnya juga jernih banget, Fems. Katanya sih, nama Citumang berasal dari kata citumpang atau air yang bertumpang-tumpang. Maklum, aliran sungainya seolah saling bertumpang tindih gitu, Fems. Selain air yang jernih, kawasan di sekitar hutan menjadi tempat yang masih asri. Wih, adem banget. Kalau mau ikutan main air, kita wajib menggunakan alat pelindung keselamatan, Fems. Oke, kita mulai aja menyusuri sungai sambil menikmati pemandangan yang ciamik. Kegiatan ini diawali dengan berenang menuju bibir goa. Tenang, ada seutas tali kok buat pegangan. Hati-hati ya. Kalau punya nyali yang besar, bisa loh memanjat tebing melalui akar-akar pohon besar ini. Terus lompat deh ke air. Segar, segar, segar. Awalnya sih emang bikin deg-degan, tapi dijamin deh bikin nagih. Selain melompat dari tebing, kita juga bisa melompat dari air terjun. Air terjun ini bisa dibilang masih mini, tingginya cuma 3 meter aja. Hehehe. Selanjutnya kita menyusuri sungai dengan body rafting, Fems. Tapi pastikan alat pengaman yang dipakai sudah lengkap ya. Oh iya, body rafting ini bisa dikategorikan sebagai olahraga air. Prinsipnya sih masih sama seperti arung jeram, tapi tanpa rakit dan dayung. Body rafting ini hanya mengandalkan kekuatan tubuh, Fems. Kegiatan seru kayak gini bisa melepaskan stres dan menyehatkan mental, Fems. Untuk kesehatan tubuh, dapat melatih kekuatan otot, membakar kalori, dan membersihkan paru-paru. Mantap deh! Di Yogyakarta juga ada permainan air yang seru, Fems. Permainan ini memakai papan selancar, Fems. Tenang deh, kalian gak harus menghadapi ombak di lautan. Hehehe. Permainan stand up paddle ini dilakukan di Sungai Opak, Fems. Permainan ini juga termasuk sebagai salah satu olahraga air dengan papan selancar dan dayung sebagai kemudi. Jangan lupa gunakan jaket pelampung ya, biar lebih aman. Olahraga air ini menggunakan kekuatan tangan untuk mendayung papan. Yang paling penting sih menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri di atas, Fems. Hati-hati ya, jangan sampai nyebur. Hihihi. Masih dari wilayah Pangandaran, kita menuju arah pantai Batu Karas ya. Di sini ada permainan air yang juga nggak kalah seru, Fems. Namanya water catapult. Di sini pengunjung harus menaiki kapal wisata yang dilengkapi bantal atau balon berukuran jumbo di bagian belakang. Bermain wahana ini kita harus bersandar di wilayah yang tak berarus kuat. Kemudian bersiap menjatuhkan tubuh di atas balon deh. Disusul 2 orang lain yang melompat. Yuhu! Kita bisa terlempar ke air, Fems. Asyik! Prinsipnya, permainan water catapult ini tubuh bisa terlontar oleh beban orang lain.
Tapi kalau kalian punya masalah dengan punggung atau tulang belakang, sebaiknya hindari permainan ini deh. Saat dilontarkan, kita bisa jatuh dan berbenturan dengan permukaan air, fams. Udah dulu ya informasi Ragam Indonesia hari ini. Sampai jumpa lagi. Satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Dadah!